Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian? Ibu harap kabar kalian sehat dan juga bugar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar online IPA kelas 8, melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu sekarang kita bahas tentang sistem gerak pada hewan. Alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu kompetensi dasarnya, kompetensi 3.1, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan, mendeskripsikan cara gerak hewan pada habitat masing-masing. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan, mendeskripsikan gerak hewan di dalam air, di udara, dan juga di darat. Sebelumnya, ayo kita berdiskusi terlebih dahulu. Kalian perhatikan ilustrasi gambar di berikut. Kalian lihat gambar ini ada gambar beberapa hewan dan keterangan kecepatan geraknya. Yang pertama ada gajah. Kecepatan gerak gajah ini bisa mencapai 25 km per jam. Sedangkan di sampingnya ada gambar jerapah. Kecepatan jerapah lebih besar daripada kecepatan gajah dalam bergerak, di mana kecepatan jerapah bisa mencapai 60 km per jam. Kita lanjut ke gambar hewan selanjutnya. Ada gambar kerbau, kijang, kuda, dan juga citah. Adapun kerbau, kecepatan geraknya bisa mencapai 50 km per jam, sedangkan kijang lumayan cepat, bisa mencapai hingga 97 km per jam. Kecepatan kuda geraknya bisa mencapai 76 km per jam, dan ini ada hewan darat tercepat yaitu citah, yang mana kecepatan geraknya itu bisa mencapai 120 km per jam. Nah, dari masing-masing hewan tadi kan memiliki kecepatannya masing-masing. Coba kita diskusikan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan data tersebut, hewan manakah yang mempunyai kecepatan gerak paling tinggi? Mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda? Dan kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari analisis data tersebut? Silakan kalian coba mengerjakan soal ini. Sebelumnya kita lanjut dulu ke gerak hewan di dalam air. Air memiliki kerapatan ataupun massa jenis yang lebih besar dibandingkan udara. Hal inilah yang menyebabkan hewan akan lebih sulit bergerak di dalam air daripada di udara. Kalian bisa merasakan saat tubuh kalian berada di dalam air dan kalian mencoba untuk menggerakkannya. Rasanya memang lebih susah bergerak di dalam air. Selain itu, air juga memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara.
Hal ini bisa kalian buktikan dengan cara kalian mencoba mengangkat seember air biasa di udara dengan kalian mengangkat seember air yang sama volumenya di dalam air. Rasanya akan lebih ringan karena air tadi memiliki gaya angkat ke atas yang lebih besar yang tentunya akan membantu. Dan kalau hewan di sini maka dia akan terbantu sama gerakan gaya angkat ke atas. Sehingga hewan yang hidup di air itu dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena bantuan dari gaya angkat air tadi. Kalau kalian perhatikan jenis-jenis binatang yang hidup di dalam air, tubuhnya itu bentuknya bermacam-macam. Dan yang paling banyak dimiliki oleh hewan air itu adalah bentuk torpedo. Bentuk tersebut akan memungkinkan hewan di dalam air tersebut meliuk-liuk dari sisi ke sisi sehingga mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Selain itu, tubuh ikan dilengkapi oleh otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Kalau kalian perhatikan ikan, di sini ada ilustrasi ikan hiu. Ikan tersebut memiliki sirip tambahan. Sirip tambahan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Juga untuk mengatur gerakan naik dan turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas berupa oksigen. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan sehingga ikan tersebut bisa bergerak maju. Ada juga ikan yang menggunakan sirip pasangan dan juga sirip tengah. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah ini lebih cocok untuk hidup di terumbu karang. Karena mereka tidak bisa berenang secepat dengan ikan yang menggunakan tubuh dan juga sirip ekornya. Kalian perhatikan gambar. Jika tadi yang kita bahas adalah hewan-hewan yang bergerak di dalam air, pernahkah kalian memperhatikan hewan-hewan yang berenang di air, hewan-hewan darat yang berenang di air, misalnya itu bebek. Nah, bebek ini bisa terapung di air karena selain kakinya mempunyai selaput, dia juga terbantu oleh prinsip tegangan permukaan. Tegangan permukaan air ini sebenarnya merupakan peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air. Kalian tentunya ingat pelajaran kelas 7 tentang gaya kohesi. Gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul yang sejenis. Jadi molekul-molekul air tersebut saling tarik-menarik sehingga membentuk gaya kohesi seakan-akan permukaannya itu menegang sehingga seperti ada selaput tipis yang bisa menahan massa dari binatang-binatang kecil. Kalian lihat di situ ada gambar nyamuk, pada bagian A dan B itu ada gambar anggang-anggang. Jadi seakan-akan mereka itu bisa terapung di atas air. Karena mereka memanfaatkan gaya tegangan permukaan tadi.
Kita lanjut ke gerak hewan di udara. Apakah kalian pernah melihat burung yang sedang terbang di udara? Pernah tidak kalian berpikir bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Apa saja kira-kira yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Seperti kalian ketahui bahwa di bumi ini kan ada yang namanya gaya gravitasi bumi. Dan ketika burung tersebut terbang ke atas, maka dia akan melawan gravitasi bumi. Bagaimana cara mereka melawan gravitasi bumi tersebut? Jadi tubuh-tubuh hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk bisa mengimbangi gaya gravitasi bumi ini. Karena tidak mungkin ada tubuh hewan yang terbang seperti burung itu yang memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara, karena massa jenis udara itu kan sangat kecil. Jadi salah satu upaya dari hewan-hewan tadi untuk memperbesar gaya angkatnya adalah dengan menggunakan sayap. Kalian bisa lihat gambar berikut. Nah, prinsip sayap pada burung ini juga digunakan ataupun diterapkan pada pesawat terbang, di mana prinsipnya adalah memanfaatkan gaya angkat ke atas. Sayap burung itu tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Kalau kalian perhatikan, sayap burung memiliki bentuk melengkung, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung, sehingga burung tersebut bisa terbang ke atas dan juga bergerak maju. Kalau kalian perhatikan burung itu terbang, mereka akan mengepakkan sayap. Saat burung mengepakkan sayap memberikan gaya aksi terhadap udara yang berada di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Dan kalian ingat hukum ketiga Newton yang pernah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa sesuai dengan hukum ketiga Newton, ketika ada benda pertama memberikan gaya aksi kepada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi pada benda pertama. Hal inilah yang membuat burung dapat terangkat ke atas. Karena ketika sayapnya memberikan gaya aksi terhadap udara memberikan gaya reaksi yang arahnya berlawanan dengan gaya aksi sayap burung tadi. Sekarang kita bahas gerak hewan di darat. Setiap benda yang bergerak itu melawan inersia. Dan begitu juga hewan. Kalian perhatikan hewan itu masing-masing memiliki massa yang berbeda, bentuk tubuh yang berbeda. Ada hewan yang kecil dan juga ringan. Ada hewan yang besar dan juga massanya besar. Hal ini tentu akan membuat inersia mereka berbeda-beda. Jadi hal inilah yang bisa mengakibatkan pergerakan dari setiap hewan berbeda-beda. Ada hewan yang lincah, ada yang tidak.
ada yang cepat, ada yang lambat. Dan hewan itu juga memiliki perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot. Misalnya gajah dan kerbau. Itu memiliki kekuatan otot yang berbeda. Gajah yang lebih besar, tentu saja ototnya itu lebih besar kekuatannya. Dan ada juga hewan yang memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat, misalnya kuda, harimau, dan juga kijang. Hewan-hewan tersebut seperti kijang dan harimau ini memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga mereka mampu menyimpan elastisitas yang tinggi dan mereka bisa berlari dengan cepat. Kalau kalian perhatikan seperti animasi di sini ada animasi harimau dan juga rusa. Mereka itu bisa berlari dengan cepat. Sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.